Cara mengeringkan kambing laktasi. Jadi maksud cara mengeringkan kambing laktasi ini maksudnya yaitu kambing yang sedang produksi susu, yang sedang diperah, kemudian dikawinkan ya karena berahi dan sudah cukup untuk dikawinkan, kemudian dikawinkan. Nah, kapan itu dikeringkannya? Artinya dikeringkan itu kering kandang ya, tidak diperah lagi susunya. Karena kalau kambing selama kebuntingan atau kehamilannya terus aja diperah sampai dia melahirkan, maka akan ada dampak buruk yang terjadi ya. Di antaranya yang pertama, tidak ada perbaikan kelenjar susu sehingga tidak menutup kemungkinan nanti akan ada penyakit pada ambing dan puting susu ya. Selain itu juga dengan tidak adanya perbaikan kelenjar susu, maka kalau tidak diistirahatkan ketika menjelang kelahiran ya beberapa minggu atau beberapa bulan, maka susunya tidak akan meningkat. Jadi biasanya kalau sekali anakan kambing itu produksi susunya antara 1 liter atau 1,5 liter kalau sapra ya. Kalau kacang misalkan berapa ratus mili, nanti di anakan kedua naik lagi, ketiga naik lagi. Nah, sapra juga sama. Misalkan di anakan pertama 1 liter, anakan kedua 1,5 liter sampai 2 liter, anakan ketiga bisa sampai 3 liter. Kalau yang kualitas unggul ya. Tapi kalau yang kualitas belum masuk kualitas unggul, artinya yang masih dekat dengan kerabat lokalnya itu biasa saja lebih rendah ya. Nah, untuk sanen sendiri, sapra itu kan sanen peranakan hasil persilangan sanen Swiss sama kambing-kambing lokal. Nah, sanen sendiri itu produktivitasnya ada di kisaran 4 liter per hari ya. Nah, kalau hasil peranakan, produksi tertingginya itu bisa sampai 3 liter. Artinya pada masa puncak laktasi, yaitu di laktasi ketiga atau keempat biasanya ya. Jadi anakan pertama 1 liter dulu, anakan kedua 1,5 liter sampai 2 liter, anakan ketiga bisa sampai 3 liter. Nah, kalau tidak dikeringkan, tidak diistirahatkan, diperah aja terus waktu bunting. Misalkan anakan pertama, kemudian diperah, dapat 1 liter per harinya. Nah, ketika masuk masa kawin, pasti kawinkan, diperah aja terus, tidak dihentikan, sampai dia lahiran, pas lahiran ke laktasi yang keduanya. Nah, ketika lahiran itu tidak akan naik susunya, tetap aja 1 liter, bahkan bisa saja turun drastis ya, bukannya naik, karena tidak ada masa istirahat untuk perbaikan kelenjar susu. Nah, yang jadi pertanyaan dari salah seorang teman, dan ini konten Mamang buatkan untuk mengabulkan permintaan dari salah seorang teman yang minta dibuatkan konten, Mang buatkan dong konten khusus mengenai cara mengeringkan kambing yang bunting, yang sedang diperah. Nah, cara mengeringkannya itu teman-teman, jadi jangan dengan serta-merta. Jadi ketika sedang diperah, karena udah dikawinkan, langsung aja diberhentikan. Nanti bisa saja menyebabkan ambing atau kantong susunya menjadi bengkak ya. Nah, kalau kantong susu atau ambing bengkak, itu bisa saja nanti menjadi penyakit, mastitis diantaranya ya. Untuk itu perlu dilakukan pengeringan secara bertahap. Jadi misalkan setelah dikawinkan ya, pas sudah kawin, nah itu biasanya kalau jadi bunting dia itu, maka produksi susunya itu akan ada penurunan. Misalnya kalau anakan pertama misalkan 1 liter ya per hari misalkan. Nah, setelah dikawinkan itu bisa saja turun. Misalkan turun jadi 800 mili atau misalkan 700 mili. Nah, di minggu berikutnya terjadi lagi penurunan yang agak drastis. Demikian juga di minggu-minggu selanjutnya. Nah, jadi untuk pengeringannya itu ketika dikawinkan jangan langsung dihentikan. Jadi sebulan tetap aja perah karena susunya masih banyak misalkan. Di bulan kedua juga susunya masih banyak ya perah aja tetap terus. Nah, di bulan ketiga kalau terjadi penurunan yang sangat drastis sekali, ini adalah saat yang tepat untuk pengeringan ya, untuk kering kandang, untuk masa istirahat, untuk dihentikan proses pemerahan. Tetapi jangan langsung juga. Jadi di bulan ketiga itu biasanya kan 2 kali, misalkan pagi sore diperahnya. Nah, di bulan kebuntingan ketiga bulannya itu coba diperahnya itu 1 kali dulu. Jadi biasa misalkan pagi sore diperah menjadi hanya pagi saja, sorenya tidak. Ini berlangsung beberapa hari. Nah, ketika terjadi penyusutan lagi susunya penurunan, nah itu saatnya untuk dihentikan secara bertahap lagi, yaitu menjadi 2 hari sekali.
Nah, setelah 2 hari sekali diamati lagi. Nanti kalau terjadi penyusutan lagi susunya, apalagi sampai kering. Nah, itu saatnya untuk langsung dihentikan pemerahan. Nah, setelah dihentikan pemerahan pun dikeringkan atau masa kering kandang ini, teman-teman harus mengamati. Jadi dievaluasi, diamati, dilakukan kontrol ya. Nanti ambing atau kantong susunya nampak bengkak nggak nih? Nah, kalau tampak sewaktu-waktu ambingnya nampak bengkak, kemudian putingnya nampak berisi susu, itu diperas saja, dibuang susunya ya. Kalau sudah lama berhari-hari misalkan, tetapi kalau masih bagus susunya masih bisa dikonsumsi dan atau diberikan ke cempe juga bisa ya. Nah, nanti kalau misalkan setelah proses pengeringan ini dalam controlling atau dalam pengontrolan sudah tidak lagi nampak pembengkakan pada ambing dan puting susunya, maka sudah hentikan saja, jangan diperah lagi ya sampai masa kebuntingan 5 bulan dan brojol beranak ya. Jadi konten ini memang buatkan untuk teman yang bertanya untuk cara mengeringkan kambing, seperti itulah caranya teman-teman. Tetapi kalau misalkan baru 1 bulan atau 2 bulan dikawinkan pun, kalau susunya langsung aja kering total, nah bisa langsung dihentikan dan setelah itu lakukan kontrol ya seperti tadi. Demikian yang bisa memang sampaikan saat ini teman-teman sekalian. Semoga saja bisa bermanfaat.